Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah transmisi baseband dan coding, melanjutkan tentang materi teknik modulasi bandpass digital. Kita di sini akan membahas skema modulasi digital non-coherent. Sebelumnya sudah dibahas bahwa pada modulasi digital yang koheren, penerima harus memiliki informasi tentang fasa, frekuensi, gelombang pembawa untuk mempertahankan sinkronisasi dengan pengirimnya. Namun dalam beberapa kasus tertentu, hal tersebut tidak dapat diimplementasikan atau bahkan karena terlalu mahal untuk melakukan sinkronisasi fasa. Nah, kita ingat kembali bahwa pada blok penerima BPSK terdapat replika dari informasi gelombang pembawa seperti ini. Maka ini disebut sebagai penerima yang koheren. Tapi jika kita tidak bisa memberikan atau membuat penerima yang koheren, maka kita bisa mengakali untuk deteksi non koheren, misalnya untuk sinyal BFSK, binary frequency shift keying. Caranya adalah dengan membagi dua sinyal yang masuk dan dilewatkan pada bandpass filter untuk frekuensi F1 dan juga frekuensi F2. Ini digunakan untuk hanya BVSK sehingga hanya ada dua frekuensi yang berbeda untuk bit 1 maupun bit 0. Nah, karena dilewatkan pada filter bandpass, maka selain sinyal yang mengandung frekuensi F1 akan dinolkan. Begitu juga dengan pada penerima yang lainnya menggunakan bandpass frekuensi dengan frekuensinya F2 sehingga frekuensi sinyal dengan frekuensi selain F2 akan dinolkan atau diredam. Jadi di sini adalah frekuensi sinyal-sinyal dengan yang mengandung frekuensi F1 dan di sini adalah sinyal-sinyal yang hanya mengandung frekuensi F2. Berikutnya kita gunakan envelope detector sehingga kita bisa mengetahui di mana posisi atau letak bit 1 maupun bit 0 dan kemudian kita bandingkan untuk V1 V2. Kalau misalnya simbolnya 1, maka V1 akan lebih besar dari V2. Sedangkan kalau kebalikannya, maka sebut saja itu yang diterima adalah simbol 0. Seperti itu. Jadi ini tanpa memerlukan informasi fasa dari sinkronisasi maupun bentuk fasa dari sinyal penerima, di sini kita bisa menggunakan tetap deteksi untuk sinyal BFSK. Berikutnya adalah salah satu metode non-coherent adalah menggunakan differential phase shift keying atau DPSK. DPSK menerapkan dua operasi dasar pada pengirim, yaitu differential encoding. Kita ingat differential encoding pada bab sebelumnya, bahwa differential encoding dia line encoding ini akan berubah amplitudanya jika dia jika memiliki informasi bit 0. Sedangkan jika bitnya 1, maka amplitudanya akan tetap. Silakan bisa dibaca kembali tentang differential encoding. Yang kedua adalah phase shift keying atau PSK. Simbol 0 dikirimkan dengan fasa 180 derajat lebih cepat dan simbol 1 dikirimkan tanpa perubahan fasa. Jadi ini penerapan dari seperti phase shift keying. Pada penerima ditambahkan kemampuan penyimpanan untuk membandingkan perbedaan fasa pada 2 bit berturut-turut. Jadi bit 1 dengan bit setelahnya. Dari gelombang yang diterima. Kemampuan penyimpan ini bisa menggunakan block delay. Nah, jadi pengirimnya seperti ini. Nah, block delay ini artinya menyimpan bit awal dan akan dibandingkan dengan bit berikutnya. Nah, di sini kalau sebentar. Nah, delay sebagai memori. Nah, kalau misalnya BK-nya ini bit yang keluar dari sumbernya itu 1, nanti DK tidak berubah. Sedangkan kalau bit yang keluar dari sumber itu 0, maka DK akan berubah. Jadi nanti kita dibandingkan ini DK-nya awalnya berapa? 1. Misalnya anggap aja kita menggunakan referensi awalnya adalah 1. Nah, pada saat BK ini 1, dibandingkan, berarti nanti ini DK-nya tidak akan berubah, yaitu tetap.
Tapi pada saat dia keluar 0, nah tadinya 1, maka dia akan berubah menjadi 0. Pada saat 0 lagi dia akan berubah dan seterusnya. Di sini menggunakan amplitude level encoder, maaf. Nah, untuk mengatur beda fasanya, apakah 0 ataukah pi untuk simbol 1 dan 0 beda fasa 0 untuk simbol 1 dan beda fasa pi untuk simbol 0. Nah, di sini baru dikalikan dengan produk modulator, yaitu sinyal pembawanya. Nah, pada diagram penerima di sini ada juga memori delay untuk membandingkan sinyal. Ini artinya sinyal setelah awal bandingkan dengan sinyal berikutnya. Ini menggunakan perkalian. Nah, artinya sinyal ini akan dikalikan satu sama lain. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, perkalian antara sinyal yang serupa itu akan menghasilkan sinyal frekuensi tinggi dan juga sebuah nilai konstan. Nah, karena beda fasanya adalah pi, antara 0 dengan pi, maka setelah di low pass filter akan menghasilkan nilai cos 0 sama dengan 1 ataupun cos pi sama dengan min 1 dikalikan dengan amplitudanya, yaitu berupa energi bit. Nah, jadi pada decision making ini kita bisa membedakan, kalau misalnya 1, yaitu berarti tadi tidak ada beda fasa seperti itu, artinya dia bitnya 1 dan seterusnya. Nah, maka di sini kalau misalnya memilih 1 jika lebih, kita menggunakan threshold, misalnya di thresholdnya adalah 0. Jadi kalau lebih dari 0 maka dianggapnya 1, kalau kurang dari 0 maka dianggapnya adalah minus 1 dan seterusnya. Nah, itu adalah deteksi non-coherent. Berikutnya kita akan masuk pada skema modulasi digital MRI. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan biner, BFSK, BPSK maupun BASK, ya biner, artinya simbol 1 diwakili dengan bit 1 dan simbol 0 diwakili bit 0, maka di sini pada MRI kita bisa menggunakan bit yang lebih banyak lagi. Jadi pada skema modulasi digital MRI dikirimkan salah satu dari M kemungkinan sinyal S1, S2 sampai SMT. Nah, setiap interval simbol akan berdurasi T. Nah, pada hampir semua aplikasi bahwa nilai M ini itu akan sama dengan 2 pangkat M. Dengan M di sini adalah bitnya. M kecil, M besar berarti adalah banyaknya simbol. Jadi simbolnya tidak hanya 1 dan 0, tapi bisa 1, 2, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebanyak misalnya, kalau misalnya 16, simbolnya ada 16, maka bisa diwakili dengan 4 bit M-nya. Nah, durasi simbolnya yaitu T, maka akan menjadi M dikalikan TB, dengan TB adalah tadi durasi bitnya. Nah, skema MRI digunakan pada transmisi data digital kanal bandpass dengan kebutuhan menghemat bandwidth, dengan trade-off meningkatkan daya dan kompleksitas sinyal. Jadi secara nyata di dunia nyata bahwa yang namanya bandwidth itu sangat terbatas. Misalnya pada seluler aja, seluler untuk 3G, 4G dan lain sebagainya. Di Indonesia itu di bandwidthnya, spektrum bandwidthnya itu diatur oleh Menkominfo. Nah, dan itu harganya sangat mahal. Jadi setiap operator membeli bandwidth tersebut. Nah, jadi kebutuhan bandwidthnya kecil, tapi kita ingin mengirimkan data yang besar. Nah, maka diakalinya adalah dengan menggunakan MRI. Jadi beberapa satu simbol itu diwakili dengan mungkin 3 bit, 4 bit dan seterusnya, tergantung dari kebutuhannya. Dengan cara seperti ini, maka bandwidthnya kita tahu bahwa kalau kita membesarkan durasi dari simbol, maka bandwidth transmisinya akan menjadi lebih kecil. Dan memang pada kenyataannya hampir jarang sekali bandwidth itu yang cukup lebar untuk bisa mentransmisikan misalnya hanya binary saja, jadi satu simbol untuk 1 bit seperti itu. Oke, next. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang MRI phase shift keying, yaitu variasi fasa. Bandwidth pada BPSK berbanding terbalik dengan durasi bit.
TB. Sedangkan pada MRI PSK dengan M bit durasi menghasilkan satu simbol. M bit untuk menghasilkan satu simbol dengan M sama dengan 2 pangkat M kecil dan durasi simbol T sama dengan M TB, sehingga bandwidth yang dibutuhkan adalah 1 dibagi M dikalikan TB. Nah, dengan kata lain, dibandingkan dengan BPSK yang bandwidthnya adalah 1 per TB, di sini kita bisa menghemat atau memperkecil bandwidthnya hingga M kalinya. Seperti itu. Jadi berbanding terbalik dengan 1 per M. Nah, misal untuk sinyal MRI PSK didefinisikan sebagai SIT sama dengan akar 2E per T cos 2pi FCT ditambah 2pi per M I. Dengan indeks I ini nanti yang membedakan fasanya. Seperti itu. Jadi untuk simbol pertama fasanya di mana, simbol kedua fasanya di mana, dan seterusnya. I sama dengan 0 sampai M-1 dan T di antara 0 sampai periodenya. Dengan E adalah energi sinyal per simbol. Jadi kita menggunakannya bukan lagi EB, energi sinyal per bit, tapi per simbol. Dan FC adalah frekuensi sinyal pembawa. Nah, dengan melakukan identitas trigonometri memecah yang ini, penjumlahan di bagian bawah, kita akan mendapatkan sinyal MRI PSK menjadi dua bentuk. Yang pertama ini yang dikatakan sebagai in phase, cos, dan ini sebagai bentuk atau bagian kuadratur yang sinus. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin melihat energi dari sinyal ini, maka kita dapatkan bahwa untuk setiap I di sini ini besarnya adalah energinya adalah akar E. Dengan kata lain, dimanapun posisinya, berapapun I-nya, energinya akan sama, konstan, yaitu akar E. Nah, ini sifat unik bahwa selubung MRI PSK selalu bernilai tetap, yaitu akar E untuk M berapapun. Untuk signal space diagram adalah penggambaran fasa dari penempatan simbol-simbol MRI tersebut. Nah, untuk MRI PSK memiliki komponen dan in phase dan kuadratur yang tadi bernilai diskrit dengan fungsi ortonormal, karena yang satu adalah cos, kita sebut in phase, dan yang satu adalah sin, kita sebut kuadratur. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan pemetaan geometri dua dimensi. Nah, ini yang in phase, ini adalah kuadratur, ini adalah sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Jadi nanti tergantung dari simbolnya. Nah, kita menggambarkan misalnya untuk M sama dengan 8 atau terdiri dari 8 simbol, maka bentuk dari signal space diagram 8 PSK adalah seperti ini. Ingat bahwa keseluruhan simbol tadi sifat uniknya adalah selalu berada pada lingkaran dengan jari-jari akar E, karena energinya keseluruhannya adalah konstan, yaitu akar E. Dan karena M-nya atau jumlah simbolnya ada 8, maka setiap simbol ini jaraknya adalah 2pi per 8. Terus 60 derajat dibagi 8 yaitu adalah 45 derajat. Dan untuk setiap simbol ini diterapkan atau ditransformasikan ke dalam gray encoder, yang berarti bahwa setiap simbol yang berdekatan memiliki perubahan bit sama dengan 1. Nah, jadi ini perubahan bitnya hanya 1-1. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke MRI Quadrature Amplitude Modulation. Di sini kita tidak membahas tentang MRI dari BASK. ASK, MRI ASK. Nanti akan dijelaskan kenapa tidak perlu dibahas MRI dari ASK. Untuk MRI Quadrature Amplitude Modulation, jadi jika karakteristik modul MRI PSK karakteristiknya adalah setiap simbol memiliki selubung yang sama, yaitu akar E besarnya. Tidak ada seperti itu karakteristiknya, maka komponen in phase dan kuadratur pada sinyal menjadi saling bebas atau independen. Seperti ini. Jadi kita bisa melihat SIT-nya, ini yang bentuknya cos dan ini adalah yang bentuknya sin. Kita masukkan di sini adalah indeks untuk amplitudenya AI dan juga BI. Dengan parameter AI dan BI ini saling bebas untuk setiap I, maka modulasi ini disebut MRI QAM.
MRI-QAM adalah bentuk gabungan dari ASK serta PSK dan memiliki karakteristik unik berikut. Jadi ini yang pertama adalah karakteristik dari ASK. Jika BI sama dengan 0 untuk setiap I, artinya bagian kuadraturnya itu tidak ada, bagian yang pada sumbu Y-nya, maka modulasi sinyal menjadi seperti ini. Hanya menjadi seperti ini yang merupakan MRI ASK. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa MRI-ASK sebenarnya hanya memiliki satu komponen in phase saja, artinya dia garis lurus, sumbu X, seperti itu, dan simbolnya diurutkan dari titik tengahnya sampai terus ke kanan dan seterusnya, karena dia besarnya hanya dilihat dari amplitudenya saja. Sehingga bentuk signal space diagramnya sederhana, hanya satu dimensi. Nah, sedangkan karakteristik dari PSK yang diambil adalah jika E0-nya ini sama dengan E, energi bit per simbol, sehingga dipenuhi bahwa total energinya adalah sama dengan akar E untuk setiap I. Nah, jadi kalau misalnya untuk letak yang sama, pada indeks yang sama, itu jaraknya untuk satu simbol dengan simbol yang berikutnya adalah akar E, yang merupakan ini juga adalah merupakan karakteristik dari MRI PSK. Gabungan antara MRI ASK dan juga MRI PSK. Nah, sehingga signal space diagram untuk M sama dengan 16 atau disebut dengan 16 QAM adalah seperti ini. Ini pun sama menerapkan gray encoding, sehingga untuk bit yang saling berdekatan itu besarnya perubahan bitnya hanya satu, dari sini ke sini, dari sini ke sini, ataupun dari sini ke sini, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat ini beda jarak atau antar simbol yang paling berdekatan ini besarnya sama, antara simbol sini dengan ke sini dan ke sini sama, seperti itu. Nah, di sini seperti itu. Dan untuk yang sama dari titik pusatnya itu akan sama dengan akar E, berarti dari sini dengan ke sini, sini, dan seterusnya besarnya akan sama, yaitu akar E yang paling berdekatan. Nah, ini sama ya. Jadi masing-masing simbol yang paling berdekatan jaraknya adalah sama. Sedangkan yang terakhir adalah MRI frekuensi shift keying. Salah satu bentuk MRI FSK, sinyal yang ditransmisikan didefinisikan dengan integer atau bilangan bulat tetap sebagai berikut. Nah, ini jadi karena dia berupa frekuensi, maka di sini tidak ada perbedaan fasa, hanya perbedaan frekuensi. Untuk I sama dengan 0 sampai M-1 dan T antara 0 dengan periodenya. M buah transmisi memiliki durasi T yang sama dan energi E yang sama. Jadi setiap transmisi, durasi maupun energinya akan sama. Dengan setiap frekuensi dipisahkan sebesar 1/2 THz. Sehingga sinyal-sinyal tersebut akan menjadi ortogonal dan memenuhi bentuk seperti ini. Ini harusnya 0 ya, bukan E. 0 untuk I tidak sama dengan J. Seperti itu. Nah, sama seperti MRI PSK, selubung MRI PSK juga konstan untuk setiap M, sehingga teknik modulasi tersebut dapat digunakan pada kanal non-linear. Artinya jaraknya dari titik 0 atau dari titik pusat untuk setiap simbol pada MRI PSK dan MRI FSK itu sama. Nah, sedangkan pada MRI QAM itu tadi yang kita lihat adalah berbeda jarak dari titik nolnya. Yang sama adalah jarak dari setiap simbolnya. Sehingga MRI QAM hanya dapat digunakan pada kanal linear. Lalu MRI FSK itu merupakan set fungsi ortonormal yang saling tegak lurus dan memiliki M dimensi signal space diagram. Artinya kalau M atau banyaknya simbol adalah 16, maka signal space diagramnya akan sulit digambarkan karena harus memiliki 16 dimensi. Seperti itu. Bentuknya adalah seperti ini. Untuk signal space diagramnya 1 per akar E SI dikalikan T, sehingga untuk setiap
simbol, misalnya dalam hal ini adalah simbolnya M sama dengan 3, sehingga 3 FSK adalah bentuknya seperti ini. Setiap simbol harus saling tegak lurus. Ini simbol yang pertama yang atas, ini simbol yang kedua, dan simbol yang ketiga. Nah, kira-kira bentuknya seperti itu. Ini demikian akhir dari materi bab transmisi baseband pada kanal bandpass. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.